Ya, oke. Oke. Dan kita ambil foto dulu wajahnya. Pak Indro ambil foto dulu ya Pak. Pak Irfan, penting ini, jarang kita ambil foto bareng. Bukan Ya. Pak Ruby. Juru fotonya kan biasanya Andi. Makanya nih, Pak Anang. Oke. Pak Ruby. Oke lah. Ya, kita ambil foto itu. Kok ada yang udah ada yang datang yang lain nih sekarang. Nah, minimal itu dulu lah. Nanti kalau ini lain usul lagi ya Pak Andi ya. Oke, kita mulai ya. Tolong kita tolong di mute dulu ya. Yang ini masih. Foto udah nih. Udah foto. Nah, tolong di mute dulu ya. Kita mulai ya. Nanti kita kemudian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita semua yang sangat kita hormati, Pak Wariman, Romo, dan Ibu Bapak sekalian, kita semua. Pertama, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara yang singkat, sederhana ini. Tujuan dari kami ini yang utama adalah melaporkan kepada bapak-bapak ya, para senior dan teman-teman yang menjadi kontributor dari tulisan mengenai buku mengenang Bapak Habibie. Kalau sekedar sedikit flashback background-nya adalah bahwa yang pertama, terus terang aja, kita pada waktu itu beberapa orang terguncang lah tanda petik pada saat COVID lagi parah-parahnya itu, dengan kehilangan beberapa kawan waktu itu, antaranya Pak Wahono, Pak Yana, dan kemudian Bapak kita juga Pak Parlin. Terus kita terus mikir ini satu-satu kita berangkat dan kita juga tinggal nunggu waktunya aja. Ada hal-hal yang kelihatannya sayang kalau tidak kita record itu. Antara lain adalah tentang Pak Habibie ini, karena kita melihat bahwa Pak Habibie sebetulnya adalah merefleksikan perjalanan IPTEK Indonesia juga sebenarnya. Jadi dengan kita merekam perjalanan Pak Habibie, sama juga kita merekam perjalanan dari perkembangan IPTEK di Indonesia. Itu gagasan sederhana kita. Sehingga kita memberanikan diri untuk menghubungi bapak-bapak untuk kiranya berkenan untuk kontribusi mengenai tulisan. Apa adanya, sederhana, dengan segala gaya bahasanya kita persilahkan. Memang tidak seluruhnya pada posisi bisa menyampaikan tulisan karena masalah kesehatan dan beberapa pertimbangan lah gitu kelihatannya ya. Pada waktu itu kan berat semualah masa COVID itu. Nah, akhirnya alhamdulillah jadi buku itu, dengan kemudian kita swadaya seadanya. Bukunya, sambutannya alhamdulillah juga cukup bagus, namun jumlahnya masih sangat terbatas karena swadana patungannya juga terbatas, dan kita juga nggak sangka buku cukup mahal juga harganya. Nah, setelah mendapat buku ini kita distribusikan ke ibu bapak sekalian, ke kawan-kawan sekalian, dan ke para senior, rupanya kami mendapat beberapa komen dan masukan-masukan gitu, yang antara lainnya pada saat ini, sekarang ini kita mohon pendapat dari ibu bapak semua sekalian gitu. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita sebaiknya membuka pertemuan kita ini dengan kita sama-sama mendoakan kepada Bapak Habibie dan Ibu Habibie. Mudah-mudahan kedua beliau tersebut mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan untuk yang beragama Islam mohon kiranya berkenan membaca Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Nah, pada saat kami bicara-bicara itu, ini saya mohon perkenan nih, Pak Wariman dan Bapak-Bapak senior, ada pemikiran nih dari antara lain dari Pak Koco, Pak Bambang Setiadi, Pak Fuadi, dan Pak Amam barangkali, yang mungkin patut kita awali, kita dengerin dulu gitu.
Kalau boleh nanti saya mohon Pak Koco, Pak Bambang Setiadi, Pak Fuhadi dan Pak Hamam menyampaikan dulu secara singkat apa kesan dan pemikirannya. Nanti setelah itu kita tanggapi atau respon sama-sama dan sekaligus masukan. Mohon perkenannya ya Pak Wariman, Romo, Pak Indroyono dan kawan-kawan sekalian. Pak Koco, kita persilahkan Pak Koco. Di unmute dulu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketika saya komunikasi dengan Pak Wendy, nah hal ini saya memang terpetik. Kenapa Pak Wendy bilang bahwa hanya terbatas baru bisa mencetak 40 buku, saya spontan. Artinya ya mungkin saya bisa ikut. Putus. Suaranya hilang Pak. Suaranya. Videonya aja, diminta mati. Di video dimatiin aja, Pak. Pak Koco. Hilang Pak Koco. Itu masih mute Mas Koco. Pak Koco ada nggak? Kalau enggak, saya lanjutkan dulu ke yang lain. Mas Koco masih ada, tapi dia mute. Pak Koco. Begini. Oh iya. Terus ya. Ya. Lanjut Pak. Tinggal Pak Wendy menyampaikan. Freeze lagi. Oh, freeze lagi, lainnya jelek. Pak Koco nggak usah pakai video aja. Saya malah nggak ngeliat video Pak Koco. Mungkin caranya matikan video. Oke. Intinya, Pak Koco di unmute Pak Koco. jadi intinya saya siap untuk Hilang lagi. Pak Koco videonya di stop aja. Oke. apa? Suaranya Itu putus-putus. aja Pak. Oh, oke, baik. Kita nggak tangkap ya. Baik Pak Koco, terima kasih. Pak Bambang Setiadi. Mungkin berkenan. Ya, terima kasih Pak Wendy. Yang saya hormati Pak Wardiman, saya hormati Romo Magnis, dan teman-teman semua. Kalau komentar, saya harus mulai dengan saya mempunyai 15 buku, koleksi buku mengenai Pak Habibie. Bukunya Pak Wendy ini, yang diterbitkan Pak Wendy dan teman-teman ini, adalah buku ke-16 di perpustakaan saya. Meski buku-buku yang kita tulis bersama itu belum habis saya baca, tapi dibandingkan dengan koleksi-koleksi buku yang lain, buku ini jauh, sangat jauh dan lebih unggul. Artinya apa? Buku berikutnya mungkin harus lebih baik dari buku ini. Karena buku ini bukan karena saya menjadi kontributor, tapi kualitas, tata letak, dan isi buku itu di atas rata-rata buku yang saya miliki. Jadi ini bisa menjadi standar buku berikutnya mengenai Pak Habibie kalau terbit harus lebih baik dari yang ini. Karena itu yang pertama saya ingin sampaikan adalah rasa syukur, senang, dan kebanggaan saya bisa dipilih untuk menjadi kontributor. Saya merasa diberi kehormatan. Nah, saya melihat buku ini dari dua perspektif. Perspektif sejarah itu, yang pertama adalah perspektif sejarah. Di Amerika itu ada sebuah acara yang dipandu oleh acara yang sangat hebat, yang sebetulnya itu acara untuk anak-anak, tapi dipandu secara sangat jenius oleh Steve Harvey, dan acaranya namanya Little Big Shot. Beberapa kali acara itu menampilkan bagaimana seorang anak berusia 10 tahun menebak nama presiden, kehebatan presiden itu, terus kemudian
mengapa presiden itu menjadi hebat. Anak 10 tahun itu bisa menghafalkan 46 nama presiden karena itu keluar dari kartu yang dikeluarkan oleh presenternya. Jadi beliau presenternya memegang kartu terus dia tanya, ini presiden siapa? Dia anak 10 tahun itu langsung bilang itu presiden ini. Apa hebatnya presiden ini? Hebatnya presiden itu adalah dia bisa 2 bahasa dan seterusnya. Jadi acara yang sangat indah ketika kita bisa melihat anak-anak yang demikian muda bisa menebak dengan persis urutan presiden yang ditampilkan. Jadi saya sangat positif yakin bahwa zaman itu akan datang. Entah nanti tahun 45, 50, 60, 70, nanti akan ada penghargaan kepada presiden-presiden kita mulai dari Bung Karno sampai yang keberapa tidak tahu. Kalau sekarang di Amerika sampai ke Joe Biden. Jadi ini sejarah. Jadi pada suatu saat 50 tahun lagi ketika ada orang pengen mengenal Pak Habibie secara lebih detail, buku ini pasti harus dibaca. Pasti akan dibaca. Karena buku ini sangat bisa mencerminkan Pak Habibie dalam konstelasi yang dilingkungi oleh kalau beliau bilang anak intelektual, tapi juga ada teman indeko seperti Pak Wadiman dan sebagainya. Jadi ingin saya katakan bahwa buku ini memimpin dari buku-buku yang telah terbit selama ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja ini tidak boleh berhenti hanya menjadi 40 eksemplar. Buku ini harus terbit menjadi lebih besar lagi, bisa dikontribusikan lebih banyak lagi gitu. Misalnya saya berinisiatif minimal pertama saya akan beli 5 dulu. 3 dari buku itu akan saya kirim ke 3 universitas, ke perpustakaan di 3 universitas di luar Jawa melalui teman-teman supaya di perpustakaan mereka ada buku mengenai Pak Habibie yang diceritakan oleh teman-teman yang memahami bagaimana dia sebagai human, bagaimana dia mencintai negara, dan bagaimana dia mempengaruhi kita semua. Jadi saya usulkan bahwa minimal semua kontributor penulis dalam buku ini memberikan niat yang baik untuk menyebarkan buku ini dengan cara membeli berapapun yang diinginkan. Jadi pada intinya buku ini tidak boleh terbit hanya menjadi 40 terus kemudian berhenti. Jadi seharusnya buku ini bisa menjadi bacaan yang bahkan sampai SMA, bahkan sampai SD. Jadi mereka seperti yang terjadi di Amerika sekarang bahwa sejarah itu sangat penting, termasuk sejarah presiden yang mereka miliki. Saya kira itu usul saya, Pak Wendy. Masih mute, Pak. Pak Wendy masih mute. Maaf, masih mute ya. Makasih Pak Mas Denny. Mohon maaf kalau internetnya turun naik nih. Pak Fuadi mana Pak Fuadi? Pak Fuadi ada? Pak Fuadi? Masih mute. Halo Pak Wendy, terima kasih. Ya. Silakan mungkin Pak Wariman duluan lah Pak. Saya di belakang aja ngikut lah. Oke, baik kalau gitu Pak Wariman karena beliau jam 4 seperempat juga mungkin akan di perjalanan. Pak Wariman, persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman senior dan teman-teman BPT dan khusus ada tamu dalam hari Paskah ini, Romo Agnes. Pertama, waktu tahun yang lalu Pak Wendy menceritakan niatnya untuk membuat buku kesan-kesan, saya langsung spontan mengatakan, ayo, bagus. Sebab kita harus kenang Bapak kita, tapi juga kita harus kenang karya kita selama ada di bawah Bapak kita, tentunya yang ada hubungan sama teknologi. Karena itulah
tema daripada tempat kita bekerja. Dan ketika bukunya terbit, saya sungguh sangat kaget, Pak Wendy. Saya ucapkan selamat kepada para editor dan para penulis, karena bukunya seperti tadi dikatakan Pak Bambang, luar biasa. Bagus sekali, kaget saya. Tadi tata letak, layout, kertasnya kertas mahal, ya, bagus. Jadi pantaslah untuk jadi bahan kenangan. Tentu kita sudah tahu bahwa budaya kita itu cepat lupa, apalagi dalam zaman modern ini. Sehingga dengan terbitnya buku ini menambah satu lah untuk mengenang karya kita di bawah Pak Habibie dan juga pada tokoh Pak Habibie sendiri. Memang mengenang itu tidak hanya dengan buku, tapi dengan banyak cara lain. Jadi yang tahunan, misalnya Hari ITEK Nasional, atau hari ulang tahun Pak Habibie nanti 1,5 bulan lagi, dan sebagainya. Tapi ini merupakan kontribusi yang luar biasa Pak Wendy, jadi saya ucapkan selamat. Dan saya juga terkesan dengan tadi Setiadi ya mengusulkan bahwa beliau akan mengirim kepada perpustakaan. Nah, jadi saya menelpon Pak Wendy nyetaknya berapa biji? Ya Pak, 40 penulis, jadi kita mencetak hanya 80, 80 sebagai buku kenangan tokoh besar, itu kurang, saya bilang. Kita harus mencoba agar bisa tersebar paling sedikit di perpustakaan universitas, di perpustakaan ya, perusahaan-perusahaan teknologi dan sebagainya. Jadi dari saya Pak Wendy, sekiranya dicari jalan bagaimana kita bisa menyumbang kepada panitia, dalam hal ini pada Pak Wendy CS editor, untuk para editor nanti menyebarluaskan sehingga tidak hanya 80 buku, di mana 40 sudah masuk perpustakaan masing-masing. Mestinya hanya 300 atau 500 kalau kita dapat sumbangan atau sponsor yang banyak. Jadi itu saja dari saya Pak Wendy, bagaimana kita bisa menyebarluaskan buku kenangan ini kepada perpustakaan khususnya, supaya nanti generasi yang berikut bisa membacanya di perpustakaan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setuju. Terima kasih banyak Pak Wariman. Ya. Bandung. Saya jelaskan saja bahwa ya begitulah, mau komentar apa saya. Kita lanjutkan aja deh, mendingan lebih baik mungkin Pak ini ya. Romo, salah satu orang tua kita juga dan sahabat Pak Habibie selain Pak Wariman, Pak Romo Magnis. Terima kasih Pak Wendy, Pak Wariman, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saya tidak mau mengatakan banyak. Pertama mengenai buku ini, sebetulnya buku ini amat menarik memperkenalkan Pak Habibie. Harusnya ada di dalam setiap perpustakaan, setiap perguruan tinggi di Indonesia, bukan hanya negeri, tetapi swasta, buku seperti itu. Nah, saya mau mengatakan begini, saya kan datang dari posisi yang semula saya sangat skeptis terhadap Habibie, karena saya secara politis agak kritis terhadap Pak Harto. Habibie itu orangnya Soeharto. Mulai berkenalan, makin kagum dengan beliau itu. Saya berpendapat bukan hanya dia seorang pribadi yang punya karakter yang sangat bagus, mengesankan pada saya. Saya kan semula menolak suatu permintaan beliau yang saya tulis macam mendirikan ICMI Katolik. Saya tolak. Habibie
daripada marah-marah malah menjadi teman saya. Begini Pak Wendy, saya berpendapat bahwa Habibie seharusnya di dalam sejarah Indonesia akan dicatat sebagai presiden besar penting. Jadi bukan hanya presiden yang kebetulan transisi, karena cara Habibie menangani situasi. Saya waktu Habibie menjadi presiden, saya mendengarkan itu juga, kita dengarkan mungkin di televisi. Saya masih ragu-ragu bagaimana apa Habibie akan bisa, orangnya Soeharto, apa dia akan melanjutkan saja. Habibie itu dengan tenang membuka Indonesia ke demokrasi, ke reformasi. Tentu saya sendiri juga berpendapat bahwa dia berani menyelesaikan masalah Timur, good riddance, sesuatu yang luar biasa. Jadi mempunyai presiden seperti Habibie, dia kan masih selama setahun ditolak oleh mahasiswa reformasi dan sebagainya, memprotes demonstrasi, tetapi Habibie itu tenang membuat Indonesia menjadi negara demokratis, mengatasi salah satu krisis terbesar di mana orang bilang Indonesia bisa pecah menjadi seperti Uni Soviet atau Yugoslavia, tidak jadi pecah, macam-macam konflik yang terjadi itu ditangani Habibie. Akhirnya Habibie karena dinyatakan tidak percaya oleh MPR karena Timur yang menurut saya juga tidak tepat, tapi ya oke, beliau turun secara elegan sebagai presiden. Saya kira andai kata Indonesia punya orang lain pada saat yang kritis itu belum tentu akan melalui fase yang amat kritis 98-99 itu dengan sebaik Habibie. Karena itu saya anggap penting sekali Habibie itu diingat. Ya bukan hanya beberapa 1,5 tahun atau itu menjadi presiden, dia presiden penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Itu saja dari saya, Pak Wendy. Terima kasih banyak, Romo. Kita terharu sekali. Memang nih yang tadi Pak Wariman dan Romo sampaikan, terus terang kami dari yang bertujuh ini penyusun itu sebetulnya merasa agak kecut takut gitu Pak, rendah hati karena ya kita coba bisa mengumpulkan 44 dan satu lagi 5 dengan sambutan dari Pak Rahmat Gobel. Apakah ini layak menjadi salah satu buku untuk mengenang Pak Habibie? Karena kita tentunya tahu bahwa Pak Habibie tentunya yang yang berhak mengenang Pak Habibie itu bukan lebih jauh daripada itu. Sekalipun hanya dari komunitas ITEK, tapi jumlahnya adalah mungkin ratusan bahkan ribuan, sehingga kita nggak tahu apakah kita yang 45 orang ini berhak mengumpulkan buku itu. Tapi itulah yang kami coba dan kami beranikan apa adanya gitu. Jadi terus terang dengan memberikan buku ini kita juga dengan agak sedikit takut-takut lah gitu. Saya lanjutkan mungkin dengan Pak Indroyono. Pak Indroyono, mungkin Bapak berkenan, saya coba ininya dulu nih, wifi-nya rubah dengan hotspot mungkin lebih bagus nggak ya? Pak Indroyono. Pak Senior, Pak Wadiman, Pak Nis, dan juga Pak Romo. Saya pertama-tama ucapkan selamat nih, saya baca satu-satu ya tim penyusunnya, karena mereka bekerja luar biasa nih. Ada Dr. Wendy Ari. Ya, beliau sudah membuat sesuatu yang luar biasa dalam rangka memperingati kita mengenang beliau ini 1000 hari gitu. Dan tadi dari Mas Koco, terus Pak
Budiman, Mas Setiadi bilang ini harus banyak gitu. Memang kita lihat bawahnya ada ITB Press itu, betul ya. Nah kalau ada ITB Press, usul saya gitu. Yang pasti karena ini dipercetakannya resmi gitu, ITB Press, minta aja mereka nyetak 1000 gitu. Nanti kemudian kita semua beli ke ITB Press, jadi cetaknya dibuat mereka. Kita tadi ada yang beli 5, ada yang beli 10, kita bagikan ke seluruhnya, ke dalam dan luar negeri. Saya kira itu salah satu hal yang bisa kita laksanakan sekarang ya. Karena ini kan cetakannya resmi, Pak. Diterbitkan oleh ITB Press, jadi percetakan ITB kan itu, jadi itu resmi. Biasanya kalau buku ini saya simpan di yang paling gampang tuh di Leiden, karena kalau di Leiden University sudah pasti, di Leiden Library itu semua buku ada sekitar 3 juta buku ini tentang Indonesia diabadikan di sana. Jadi tahapan berikutnya ini melihat buku yang isinya luar biasa ini, silakan Pak Wendy, usul saya ITB Press didekati, diminta nyetak 1000 aja Pak. Nanti kita bantu dimasukkan ke Tokopedia, dimasukkan ke Bukalapak gitu, sehingga semua juga bisa beli mulai jalur-jalur itu. Dan kita semua juga bisa merekomen dan juga membeli. Saya nggak tahu harganya berapa ya, kalau cuma 80 biji yang betul sih terlalu kecil. Nah, itu satu, Pak. Saya boleh bicara what next nggak, Pak Wendy? Selain buku. Tentang Pak Habibie ini. Jadi beginilah, saya pendek saja. Setelah 1000 hari, what next? Gitu. Tadi Pak Romo Magnis menyampaikan, ini yang jauh luar biasa. Nah, saya ingin sampaikan ya Pak, dulu pernah saya angkat juga, mudah-mudahan saya ingat ya. Saya kasih contoh, sebenarnya beliau itu adalah kandidat eligible untuk pahlawan nasional. Itu yang saya maksud. Karena dalam dunia iptek, sekarang pahlawan nasional sedang diusulkan adalah Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Di mana jalannya sudah dibangun di Bandung, Jalan Mokhtar Kusumaatmadja sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi saya mengusulkan kalau bisa ini bersama-sama tentunya kita juga mengusulkan Profesor Habibie sebagai pahlawan nasional. Apalagi sudah 1000 hari beliau. Itu buat next-nya ya. Buat yang terakhir, yang ini memang tadi Pak Bambang Setiadi bicara presiden di Amerika gitu ya. Selalu kok presiden di Amerika selalu meninggalkan museum. Ya. Dan tentunya Bung Karno sudah punya Museum Soekarno di Blitar, Pak Gus Dur sudah museum Islam Nusantara, jelas saya ikut mendukungnya itu di sana di pesantrennya di Jombang. Kemudian Pak SBY sudah sedang membangun. Kemudian juga Pak Harto sudah punya gitu. Saya kira udah wajar lah. Nah kalau ditanya yang paling gampang nih kalau ditanya ada kalau sekarang dalam tanda kutip semuanya mohon maaf bicaranya ya. Semuanya mohon maaf Pak Hamam dibubarkan. Ada pertanyaan tentu. Itu peragaan iptek itu karena Menristeknya bubar dipakai siapa itu ya peragaan iptek yang di Taman Mini. Kalau misalnya karena Taman Mini sudah diambil alih oleh pemerintah melalui Sekretaris Negara gitu. Gimana kalau kita usulkan peragaan iptek itu menjadi Museum Iptek B.J. Habibie. Semua koleksi kita, koleksi beliau dan koleksi semua kebetulan masih ada misalnya pesawat gerincing besi masih ada gitu karena kalau yang Gatot-Kaca udah dipasang di Museum Dirgantara Mandala di Jogja gitu. Kenapa semua koleksi beliau termasuk koleksi yang di lobi BPPT langsung dalam 1 hari hilang entah di mana gitu kan sekarang. Dan ini karya-karya kita yang sudah bagus-bagus seperti ini, ya kenapa kita diabadikan saja? Mumpung mungkin ya, pastinya kok dengan adanya BRIN segala macam ini kok orang lupa itu peragaan iptek yang di Taman Mini itu. Kalau dulu punyanya Menristek berarti kan Menristeknya sudah pindah ke Dikbud. Apakah itu 2 hal aja? Jadi saya usul 3 hal itu Pak Wendy. Pertama, kita dekati ITB Press untuk mencetak sebanyak mungkin. Begitu mereka sudah cetak, biasanya mereka minta komitmen. Anda mau beli berapa? 500 gitu. Dia langsung cetak 1000 gitu. Kita yang bantu sama-sama gotong royong menyebarkan ini. Termasuk tadi ke online media. Yang kedua, saya mengusulkan buat next-nya itu adalah kalau bisa sih kita mengusulkan dari bawah kan ya. Kalau pengusulan pahlawan nasional itu dari bawah gitu. Apakah dari Pari-Pari sana, apakah dari Bandung saya nggak tahu ya.
mengusulkan untuk beliau menjadi pahlawan nasional. Jangan sampai kalah sama Pak Mokhtar. Insya Allah Pak Mokhtar November ini sudah akan diputuskan itu, karena Jawa Barat semangat sekali punya pahlawan nasional dari Jawa Barat dan tokoh, karena beliaulah yang menyatukan Indonesia orang ketiga sesudah Soekarno-Hatta sebenarnya, yaitu karena wawasan Nusantaranya tersebut. Dan yang terakhir, kenapa sih kita nggak mengusulkan peragaan Iptek yang di Serpong itu menjadi Museum Iptek B.J. Habibie? Demikian Pak Wendy, terima kasih. Terima kasih Pak Indrayono. Kita catat ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi saya ambil ini dulu. Pak Fuadi udah siap atau saya kasih yang lain dulu? Silakan Pak, yang lain Pak. Oke. Pak Marzan. Baik, terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, Ibu Bapak sekalian. Saya berbahagia sekali pada sore hari ini bisa bertatap muka ya, mendapat undangan dari Pak Wendy dan kawan-kawan. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Wendy apresiasi yang baik sekali ya, karena buku yang dicetak itu mengagetkan saya itu. Ya, hardcover, dan seperti disampaikan Pak Wardiman tadi juga kualitas kertas, huruf, pemilihan huruf dan sebagainya itu sangat istimewa dan baik ya. Saya juga kaget kalau dicetaknya ini 40. Jadi saya sependapat dengan Pak Indroyono tadi ya, sebaiknya kita membuat semacam kerjasama dengan ITB Press itu untuk mencetak sejumlah buku, dengan sejumlah buku kita komit untuk beli. Itu biasanya dilakukan seperti itu, dan dengan cara begitu kita bisa mendapatkan buku yang dicetak dalam jumlah yang besar, tapi sebagian memang harus kita beli ya. Tadi mengumpulkan berapa kemampuan dari kita dan teman-teman yang berminat terhadap buku ini. Tadi kan Pak Bambang mau beli 5 ya. Nah, saya maulah beli 10 ya kan. Nah, silakan aja nanti yang lain beli berapa, kemudian disampaikan ke siapa yang akan memfasilitasi ini, dan saya kira kalau untuk 500 mungkin bisa dapat gitu ya. 500 kemudian dicetak 1000 seperti sampaikan Pak Indroyono, mungkin bisa kita capai. Saya kira itu saja dari saya Pak Wendy, karena memang ini buku sangat baik menurut saya ya, dan banyak orang yang akan berminat untuk membaca dan memilikinya sebagai koleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzan. Ini mohon maaf saya sebagai gambaran aja kenapa juga jumlahnya sedikit itu. Pertama harganya, kalau boleh saya teruskan, ini karena cetaknya sedikit ya, harga yang hardcover itu 350.000 yang full color. Jadi yang kalau kita bikin 2 versi, ada yang versi ini yang soft cover black and white, itu harganya separuhnya 175. Nah, Pak Wendy itu mungkin karena nyetaknya cuma sedikit. Iya. Pak Wendy. Iya. Kalau cetaknya banyak, biasanya harganya gitu. Iya. Kita bisa bicara lebih lanjut nanti. Ya. Baik, makasih Pak Mar. Kalau kita bisa lanjut dengan ya, ITB Press. Semuanya sebagai gambaran waktu saya dapat masukan dari kawan-kawan, gimana kalau masuk cetak banyak. Nah, kita bilang cetak banyak, kalau ini kan istilahnya di bawah 100, mereka pakai digital printing, bikin satu-satu, dijahit. Kemudian kalau cetak banyak, dicetak, betulan dicetak. Nah, itu minimal dia bilang 300 eksemplar. Nah, kalau 300 eksemplar berapa harganya? Kalau hard copy itu, hardcover, harganya turun jadi 300.000 sejauh ini begitu ya. Jadi tentunya nggak terlalu signifikan juga. Nah, kalau kita minta cetak dia banyak, dia minta komitmen dibeli. Nah, itu kita tidak pada posisi untuk berkomitmen itu. Kecuali kalau udah ada patungan komitmen jumlahnya, baru kita mungkin bisa itu. Nah, itu diantaranya itu Pak, yang keterbatasan kita gitu. Pak Hamam kemarin juga ada masukan, barangkali Pak Hamam, tapi Pak Hamamnya saya nggak lihat ada Pak Hamam di mana sih? Apa di jalan ya, barangkali itu masih di jalan.
Oke, saya masih mohon izin Pak Wendy, saya masih di jalan Pak. Oh ya, bisa yang para yang lainnya dulu. Ya, baik. Oke, saya persilahkan kalau yang lain ada yang ingin menyampaikan masukan atau koreksi atau langkah ke depan mumpung kita ketemu sama-sama di sini. Ada Pak Mustafa, ada Pak Wadi, siapa? Pak Yono. Siapa yang mau bicara? Pak Yono, silakan Pak Yono. Izin Pak Wendy. Silakan Pak Yono. Terima kasih. Yang saya hormati di sini ada Pak Wardiman, ada Romo Magnis, selamat Paskah Romo. Lalu kalau masih ada juga yang merayakan Paskah, saya sampaikan selamat merayakan ibadah Paskah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya minta izin jelak ini karena mungkin saya juga nggak bisa terlalu lama, nanti saya harus jalan karena ada acara lain tidak bisa ditinggal. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah buku yang akan kita buat ini itu buku yang kemudian akan dikejar untuk mendatangkan profit atau tidak. Kalau tidak, maka saya pikir ini bisa dijadikan semacam public domain. Kalau ini bisa dijadikan semacam public domain, lalu kalau misalnya nanti ini akan dicetak dalam bentuk hard copy dan mau buat lebih murah bisa pakai soft copy atau non-color copy. Dan mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang, saya usul kalau bisa, kalau ini memang nanti dijadikan public domain, ya, jadi sumbangan kita berterima kasih kepada apa yang sudah dilakukan Pak Habibie buat negara. Saya kira ini bisa dijadikan satu e-book yang bisa di-copy dan di-share dan kemudian dibaca sama orang lewat cara yang paling sederhana. Pertama-tama kalau ini hard copy memang bukunya agak berat. Kemarin terus terang waktu saya dapat buku ini, saya sempat jalan ke Solo dan saya bawa bukunya dalam perjalanan mau saya baca gitu. Tapi ini cukup berat bukunya. Nah itu dulu. Nah yang lain memang saya ingin berkomentar bahwa ini satu buku yang memang betul-betul unik dan saya catat ini agak keunikan ini muncul dari biasanya orang kalau bikin satu buku biografi ada pandangan pribadinya. Tapi kalau ini enggak, ini benar-benar sudut pandang orang lain. Jadi saya kira ini satu buku yang akan melengkapi dari buku-buku yang sudah ada selama ini. Nah ini makanya saya kira kalau ini memang bisa diperbanyak, saya sangat-sangat setuju karena ini memberikan informasi kepada banyak orang bagaimana orang-orang yang pernah ada di sekitar Pak Habibie itu melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Saya juga terima kasih ke Mas Wendy dan kawan-kawan nih yang audit karena saya tipikal orang yang kalau bikin tulisan ya sebahasa saya yang saya pakai dan bahasa itu masih tetap disampaikan seperti apa adanya. Lebih kurangnya itu Pak Wendy, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yono. Ya bukunya ya sementara yang ini hanya buku yang ini Pak Yono. Kemudian bahwa ini bisa kita jadikan e-book, ya betul itu bisa tentunya public domain ya. Kalau mengenai hardcover, soft cover, tentunya ada dua pilihan ya. Bahkan yang soft cover black and white kita harapkan juga bisa kalau ada yang ingin memiliki dengan harga lebih murah juga silakan seperti gitu. Betul, jadi bukunya memang menjadi persembahan kita lah gitu semua sama-sama. Terima kasih Pak Yono, salah satu kontributor di tulisan ini. Yang lain silahkan kalau mau ada menambahkan atau Pak Wadi mau bicara silahkan. Oke. Oh ya, saya lihat di sini udah hadir Pak Ilham, ada ya, nanti mungkin Pak Ilham bicara. Silakan Pak Ilham, silakan. Pak Ilham, sudah siap untuk buka kamera, buka mic atau? Ya. Silakan Pak Ilham. Masih mute ya Pak Ilham ya? Suaranya nggak ada? Suaranya muncul Pak Ilham? Saya belum sempat, saya belum sempat membacanya, jadi tapi sudah sedikit-sedikit lihat ke dalamnya. Saya kira ini bagus sekali, seperti tadi sudah dikatakan oleh beberapa pihak, bisa memberikan informasi mengenai Bapak dari sudut pandang yang sangat pribadi dan sangat individual, dan itu mungkin beda dengan banyak sekali buku yang saya kenal
di mana itu ditulis oleh satu orang saja. Gitu ya. Ini adalah kumpulan, jadi merupakan kaleidoskop daripada banyak orang yang yang pengalaman yang sangat berbeda-beda kalau saya membaca sekilas mengenai Bapak. Dan itu saya kira membuka ini adalah multidimensional. Jadi multidimensional biarpun dimensi iptek tentunya sangat kuat, tapi dalam ipteknya kan masih ada subdimensi lainnya. Saya kira ini sangat baik. Dan idenya Yono tadi untuk membuat itu sebuah public domain jika memang dimungkinkan, kalau ini memang tidak untuk profit tapi lebih untuk public knowledge, ya maka metode-metode seperti itu perlu diseriuskan. Saya kira selain daripada ini tentunya, tapi itu mungkin bukan diskusi di sini, adalah bagaimana wasiat ini tidak sekedar wasiat, tapi bisa kita teruskan. Ini mungkin perjuangan lainnya yang kita hidupkan saat ini. Jadi banyak sekali cerita yang ada di dalam sini kan belum tutup buku. Jadi kayak R80 atau juga hal-hal yang lain yang ditulis secara ini itu masih lanjut. Dan kita tiap hari mencari solusi akan tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan itu dengan adanya buku seperti itu mungkin bisa dibantu oleh meyakinkan publik bahwasanya apa yang dilakukan Bapak itu bukan sejarah saja tapi juga punya masa depan yang sangat penting buat negara dan bangsa kita. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Di sini juga ada ibu-ibu, saya lihat, mohon maaf. Dan bagi yang merayakan Paskah hari ini, Romo Magnis Suseno atau yang lain, saya ucapkan selamat Paskah. Dan semoga damai kita bisa lihat di seluruh dunia ini, dan ini penting sekali saat ini di mana kita lihat kejadian-kejadian khususnya di Ukraina. Saya juga lihat bahwasanya Paus sudah membuat pesan khusus dengan latar belakang Ukraina, itu sangat penting karena ini sangat kontemporer dan macam kita semua di dunia ini. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Jadi Pak Ilham ini kita mau ada confession di sini nih. Jadi pada waktu bikin itu kita memang agak sedikit inilah. Jadi ya kita akan bikin dari sisi yang tanda petik ya netral dalam arti kata dari siapapun lah gitu yang kita bisa hubungi. Jadi suara apapun kita kumpulkan apa adanya, Pak Ilham. Jadi jadilah yang seperti ini, dan kita tidak melapor kepada Pak Ilham, kepada keluarga dulu tidak, dan juga ke Pak Maka pun, karena kita bilang kita nih dari betul-betul dari bawah lah, dari berbagai pandangan gitu. Jadilah ini yang apa adanya. Memang kalau dilihat baik-baik semuanya juga nggak 100% ada juga yang unsur-unsur sedikit kritis tapi itulah jadi ya mau warnanya ya Pak ya. Jadi iya, Pak. Terima kasih sekali Pak atas sambutan yang positif. Dan kalau tadi kembali lagi kalau bahwa buku ini public domain, ya tentunya iya public domain. Hanya karena penerbitnya sudah ITB Press, maka penerbitnya tetap harus di ITB Press, nggak ke tempat yang lain. Cuma itu aja. Kalau soal tadi yang kaitannya dengan kita memasukkan e-book dipersilahkan. Ya ITB Press ini juga sudah kita sepakat janjinya demikian supaya bisa diakses oleh masyarakat lebih banyak. Terima kasih, Pak. Kalau ada lagi yang ingin menyampaikan, apakah Pak Ilham masih mau? Oh, Pak Ilham masih, silakan. Ya, silakan. Saya mau memberikan tambahan kepada public domain ini, dan itu bisa menyelesaikan masalah dengan publisher. Dalam dunia copyright itu ada metodologi yang disebut sebagai Creative Commons. Artinya begini, kalau kita mengunduh sesuatu hanya untuk pribadi kita itu boleh for free, tidak dipungut biaya. Iya, betul. Tapi kalau kita mencetak itu untuk diperbanyak kita mengambil profit, itu harus bayar. Iya. Jadi itu memang public domain seperti itulah mungkin yang dimaksud oleh Pak Yono, dan ini sudah common practice di mana-mana. Jadi sekali lagi namanya bisa dilihat di Google, common tadi saya sebut apa itu common domain kalau salah ya. Creative Common. Creative Common. Oke. Creative Common itu adalah sekali lagi
kalau kita mengunduk sesuatu untuk diri kita sendiri itu boleh, tidak ada tidak dipungut biaya. Tapi kalau kita mengunduk itu terus kita cetak, kita mengambil profit, nah itu nggak boleh. Oke. Ya, itu saya kira kalau kita mengambil sikap seperti itu mungkin baik. Sedikit komentar terhadap memang kalau seperti ini ya menurut saya ini kan bukan buku sejarah ya. Kalau buku sejarah mungkin sebaiknya netral. Ini memang kesan pesan pribadi, oleh karena itu netralitas sebenarnya bukan satu hal yang dicari menurut saya. Yeah. Tapi justru benar-benar subjektivitas masing-masing itu yang menarik. Kalau soal netral itu mungkin lebih ke buku sejarah. Yeah. Ya. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih. Pak Ilham, terima kasih. Dan lagi yang lain, Pak Fuadi, silakan lanjut Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, Ibu sekalian, Pak Wariman, Pak Magnis Suseno, sekali lagi selamat Hari Paskah. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi mengenai buku ini. Satu, saya juga belum dikirim, baru 2 hari yang lalu oleh Pak Wendy, belum membaca semua. Tapi dari apa koleksi buku Pak Habibie yang saya ada, belum ada yang seperti ini. Inilah yang terbaik, yang mengumpulkan semua pendapat-pendapat yang lain sehingga memberikan sesuatu bentuk yang lain. Dari koleksi yang saya simpan buku Pak Habibie mungkin ada lebih dari 50 yang dari Pak Maka CS segala macam, nggak ada yang model begini, dan inilah yang terbaik. Dan cetakannya pun saya pikir perlu kita pertahankan seperti ini, hardcover, color, it's a quality. Sama lah kayak detik-detik yang menentukan, harus begitu Pak. Jadi kita harus mengunggulkan sesuatu yang berkualitas untuk seorang pemimpin bangsa, khususnya di dalam bidang iptek, ini harus all out kita lakukan. Itu saya pendapatnya begitu. Jadi melihat kemarin, karena ini adalah sesuatu yang baik dan besar, saya juga berkomunikasi dengan Pak Wendy, saya lihat baru 40 yang dicetak. Saya bilang, saya tadi sudah bicara Pak Wardiman, paling tidak saya akan pesan 25 untuk kita bagi-bagikan kepada panitia Habibie Prize untuk masukan bagi dan itu kita bilang kita udah komit itu. Tapi lebih dari itu seperti yang disampaikan lain-lain, disampaikan Pak Indroyono tadi Pak, saya tadi udah ngitung kalau kita cetak tidak 1.000 tadi 500 saja dengan harga 300.000 Pak Wendy itu 150 juta. Kalau saya bagi kita yang hadir di sini 30 orang dibagi 30 5 juta per orang. Sudah jadi. Jadi 1.000 itu bagi saya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Yang mana sasarannya informasi ini di samping buku-buku yang sudah ada kita berikan kepada untuk penghargaan kepada Pak Habibie lah Pak ya, kepada perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia yang bisa kita sampaikan kalau kita cetak 1.000 misalnya kayak begitu. Nah, mengenai satu lagi yang saya bikin catatan mengenai e-books atau e-katalog apa tadi itu bisa-bisa saja, tapi untuk membaca di suatu hard copy akan beda Pak. Apalagi orang senior membaca di situ melalui elektronik itu agak sulit gitu loh. Nah, tapi kalau ini mungkin ada sesuatu kenangan, pegangan yang menurut saya ada sesuatu yang khasnya untuk beliau kita sumbangkan, kita berikan gitu. Dan dalam ini saya sangat sepakat bahwa tidak untuk lebih banyak kita sebarkan kepada yang lain. Kalau masalah anggaran, masalah pendanaan, saya pikir ini masalah kita bisa pikirkan bersama-sama Pak. Ini beban kita bersamalah untuk bersama-sama kita maju untuk beliau. Yang penting kita komit, kita lakukan ini dengan quality yang itu dan kita lakukan bersama-sama. Apakah momennya nanti di 1.000 hari, apakah momen di ulang tahun, saya pikir itu teknis bisa kita bicarakan. Tapi yang menarik buat saya tadi juga usulan Pak Indroyono, satu mengenai masalah museum yang bisa misalnya katalah di Taman Mini ataupun di Serpong, dan juga mengenai pahlawan, saya pikir itu hal yang perlu kita pikirkan bersama juga Pak. Saya sangat setuju itu. Kenapa tidak kita berikan kepada seorang besar seperti Pak Habibie yang semua kita tahu bagaimana perjuangan beliau selama ini menerapkan iptek di Indonesia. Terakhir Bapak lihat saja tulisan terakhir mengenai CN 235, Amerika pun beli, belum negara-negara lain. Sesuatu yang sangat yang perlu dihargai oleh bangsa ini. Lepas dari politik atau apa namanya, tapi saya ada apa quality, bagaimana dia memajukan semua bangsa dan mengirim semua lewat OFP state, memajukan
mencerdaskan kehidupan bangsa ke 9 negara di dunia, termasuk saya, termasuk yang lain-lain. Ini sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan begitu saja, Pak. Bukan saya emosional, bukan apa. Tetapi adalah perjuangan kita bersama untuk menjadikan ini yang terbaik. Sekedar misalnya itu apakah museum atau pahlawan nasional, saya setuju. Kan perlu pengenangan itu, Pak. Kita kan suka cepat lupa, nggak ada museum, nanti nggak ada museum teknologi. Ini aja yang di Taman Mini udah mau hilang. Yang di Serpong kita juga nggak tahu bagaimana arahnya kemana. Tapi saya setuju Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi, sebagai penutup buat saya, untuk ini disebarkan secara luas dan kita lakukan bersama-sama, kita bersama-sama mendukungnya. Yang kedua juga untuk memikirkan masalah tadi museum dan pahlawan nasional itu satu poin lain yang perlu kita pikirkan bersama. Tapi buku ini sekali lagi saya sampaikan, buku yang lain dari yang lain, Bapak boleh lihat kalau boleh ke tempat saya ke Habibie Center, gimana model buku yang lain 50 modelnya sangat berbeda dengan ini. Makanya saya waktu saya lihat pertama kali dikirim Pak Wendy, fantastis ini. Karena inilah pandangan-pandangan orang yang disampaikan setelah berpengalaman bekerja dengan Pak Habibie, berhubungan dengan Pak Habibie, dan saya paham itu, dan saya mendalami itu, dan saya mengikuti itu. Dan ini sangat valuable, Pak. Jadi saya kira begitu, mari kita bersama-sama melakukan ini secara bersama-sama pula untuk dapat mewujudkan ini. Selagi Pak Indroyono, terima kasih. 1000 itu buat saya pikir bisa kita capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Buadi, mudah-mudahan bisa kita wujudkan ya. Pak, saya lanjutkan ya. Mungkin ada ini dari kami berenam nih. Selain kami ada Pak Idwan, ada Pak Aswin Sasongko, ada Bu Minaria Lego, ada Pak Andi Eka, ada Pak Hadi Sudana, ada Pak Rubianto. Saya tidak tahu apakah ada yang mau menambahkan. Sebelum ditambahkan Pak Wendy, saya berterima kasih sekali loh kepada 6 penulis ini. Sudah memberikan inisiatifnya untuk melakukan mengkoordinasi sehingga terjadinya buku ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Buadi. Koreksi sedikit, yang nulis ini kita bersama. Yang 6 yang mengkoordinir lah paling nggak ya. Panitianya. Panitia ya, panitia. Super hebat. Panitia, makasih. Ya, Pak Wendy. Pak Amam, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya masih di jalan, jadi saya cuman bisa sekarang ini berhenti dan ingin memberikan dukungan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wendy dan seluruh para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat tentunya kepada semua para senior dan Bapak Ibu para peserta pertemuan kita sore hari ini. Alhamdulillah, saya kira marwah dari apa yang selama ini kita yakini datang dari keinginan Pak Habibie itu untuk melakukan transformasi teknologi, itu sekarang sudah ditangkap dan sudah dituliskan di dalam pesan kenangan dari para seluruh teman-teman, sahabat, mungkin anak buah dan anak intelektual dari Pak Habibie dalam bentuk satu buku kenangan yang saya kira akan hadir pada saat yang sangat tepat di 1000 harinya Pak Habibie, melengkapi apa yang sudah di buku-buku yang sudah pernah dituliskan. Demikian juga dari sisi institusi BPPT telah menyampaikan buku 5 windu-nya ya pada 3 tahun yang lalu. 5 windu itu tahun 2018 tepatnya, 40 tahun BPPT, dan kami juga, saya di sini dengan Pak Dadan dan teman-teman juga ingin menyampaikan juga sebuah penghargaan sampai kepada BPPT yang terakhir 43 tahun. Jadi buku ini nanti akan juga melengkapi apa yang sudah disampaikan mengenai kiprah Pak Habibie, khususnya di dalam konteks
membangun sebagai founding father dari BPPT hingga kepada saat ini. Dan buku kenangan yang disampaikan oleh Pak Wendy dan teman-teman ini saya kira merupakan sebuah bukti bahwa kita ini akan terus melanjutkan legasi dari Pak Habibie ya, dengan penuh kenangan, suka duka yang kita jalani sekarang ini dapat diketahui oleh banyak orang. Saya sangat setuju bila museum Pak Habibie ini dapat kita wujudkan tidak hanya dari satu sisi saja, tapi hampir semua LPNK saya kira juga memiliki kenangan dengan Pak Habibie, dan itu bisa diwujudkan menjadi sebuah museum seperti apa yang disampaikan oleh Mas Indro tadi gitu ya. Saya kira banyak sekali itu di gudang-gudang kita itu memori, termasuk juga di dalam sistem-sistem komputer informasi yang kita sudah kumpulkan sebagai knowledge management system. Itu tinggal kita digging ya Pak, lakukan data mining terhadap apa yang sudah dikembangkan selama ini, sehingga buku kenangan ini nanti akan melengkapi juga koleksi Museum BJH gitu ya. Walaupun sekarang BJH dinyatakan sebagai nama gedung, BPPT 2 sekarang adalah gedung BJ Habibie, itu kita resmikan. Pak Ilham menjadi saksi pada saat itu untuk memberi nama gedung BJ Habibie di Jalan Tamrin. Tapi akan lebih bagus lagi kalau di dalam gedung itu juga ada museum ya Pak Habibie gitu ya. Dan itu saya pikir mestinya bisa diberikan dengan pandangan yang baik gitu ya dari para pemimpin yang memiliki gedung itu sekarang gitu ya, ke Sekretariat Negara, sekaligus dengan usulan dari Mas Indro untuk menjadikan BJH sebagai pahlawan nasional. Ini semua saling terkait dan saling menguatkan menurut saya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal kita ya sebagai penerus dari Pak Habibie di dalam melegasikan pengembangan teknologi, pengkajian dan penerapan teknologi di Indonesia. Saya kira demikian Pak Wendy. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada Bapak dan tim. Yang saya kenal adalah senior-senior saya yang luar biasa, Pak Andi Eka, Pak Aswin, Bu Vince, founder dari Ipteknet juga, sama seperti saya. Ya, banyak kenangan yang harus kita jadikan sebagai marwah ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wendy masih di mute, Pak Wendy. Pak Wendy masih mute. Masih mute ya. Maaf, terima kasih Pak Hamam. Kami persilakan yang lain kalau kita masih ada waktu sampai jam 5 tuh. Kalau ada siapa nanti Pak Anton atau Pak Mustafa atau Pak Arso. Pak Mustafa tadi sama Pak Agus Salim tadi angkat tangan itu. Pak Agus Salim. Silakan Pak Mustafa. Silakan Pak Mustafa. Pak Mustafa dulu siapa? Monggo silakan Pak Mustafa dulu. Masih mute Pak Mustafa, mute itu Pak Mustafa. Oke. Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Bapak-bapak yang hadir ini ada Pak Wardiman dan Romo Manis dan Bapak-bapak yang lain. Pertama saya apresiasi kepada tim yang telah mengajak kami secara pribadi untuk ikut sebagai kontributor dalam penyusunan buku ini. Yang berikutnya saya hanya ini aja tadi, ya memang setujulah kalau ini kita cetak lebih banyak dan kita semua diminta untuk ya memberikan kontribusi, terserah berapa mau kita beli masing-masing dan untuk disebarkan kepada unit atau instansi yang mungkin dulu Pak Habibie pernah katakanlah memimpin ataupun menjadi senior di situ. Yang berikutnya adalah ini tadi mungkin kita mendapat ini dari dalam.
suatu semacam kritik terhadap buku ini. Misalkan kita adakan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, sehingga jenis-jenisnya apakah buku atau apa, sehingga kita memperoleh masukan. Memang ini secara subjektif merupakan hak dari masing-masing memberikan ininya, tapi kita belum tahu, mungkin ada masukan yang lain. Itu aja. Jadi kita tidak terlalu bangga ke dalam, tapi juga kita terbuka terhadap kritik ataupun mungkin hal-hal yang bisa ya kedepannya mungkin bisa meningkatkan daripada kualitas buku ini. Memang buku ini tetap ada, suatu saat mungkin bentuk yang lain buku ke depan, karena Pak Habibie cukup banyak memegang artinya jabatan-jabatan di masa beliau masih menjabat waktu itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa yang saya menceritakan di buku itu tentang Batam ya secara sangat bagus dan sangat komplit. Terima kasih Pak Mustafa. Silakan tadi Pak Agus Salim. Mute Pak Agus Salim. Tolong di-unmute dulu. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan yang sempurna. Pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui Zoom ini. Tadi telah mendengarkan komentar-komentar dari teman-teman, dari mulai Pak Bambang, kemudian yang terhormat Pak Wardiman, dan Pak Frans ya, dan juga teman-teman semuanya yang menyangkut masalah karya yang fundamental ini, yaitu B.J. Habibie dalam kenangan ini. Saya begitu mendengar, melihat, subhanallah terperanjat gitu ya. Karena salah satu yang diminta kontribusi oleh Pak Wendy saya, dan kebetulan pada saat itu sedang kena sakit yang luar biasa itu Pak Wendy. Jadi mohon maaf, mestinya saya ada kontribusi yang berkaitan dengan dari aspek yang satu. Ini kan impact semuanya sudah. Ada juga yang selalu digemborkan oleh Pak Habibie dan selalu menjadi di mana-mana jadi pembicaraan adalah Bapak Habibie itu Bapak Iptek dan Imtak. Nah, aspek Imtaknya ini ya belum terungkap di sini. Misalnya contoh pada pendirian ICMI, kemudian pada waktu pemberian Insan Cendekia, itu luar biasa fundamental Insan Cendekia, tapi belum ada yang menyinggung. Saya bilang, kenapa pada waktu itu tidak sempat mengangkat ya dari aspek yang satunya. Kalau aspek iptek banyak. Tadi mulai Pak Indroyo menyinggung masalah berawal di hilir dan berakhir di hulu. Ya, saya mengalami nasib yang tragis dengan statement yang ini ya, karena saya bermula dari awal dan berawal dari hilir dan berakhir dari hulu. Nah ini bermula dari awal, istilahnya bermula dari akhir, berakhir dari awal. Nah itu ada seorang tokoh juga yang menyatakan, tidak mungkin katanya statement itu. Masa orang yang belum baca bisa baca Alibata, suruh baca Al-Quran ya. Seperti itu. Padahal beliau dari aspek teknologi bukan itu maksudnya. Nah hal-hal yang semacam ini saya kira mungkin dengan adanya terbit B.J. Habibie dalam kenangan ini, saya sangat mendukung sekali kalau memang tadi gagasan Pak Indro untuk mencetak barangkali paling tidak 1000 eksemplar. Insya Allah mudah-mudahan barangkali harganya tidak 300, mungkin lebih turun bisa jadi 250 barangkali. Mungkin bisa lagi disebarluaskan ke berbagai kalangan, terutama tadi institusi-institusi yang memang tersentuh oleh Pak Habibie. Seperti saya yakin saya akan belikan untuk Insan Cendekia apa tidak, agar beliau juga menyadari bahwa inilah komentar-komentar dari orang-orang yang terdekat dengan Pak Habibie terhadap Pak Habibie itu sendiri. Insya Allah mungkin ke depan akan muncul lagi ide-ide yang baru, seperti halnya tadi ada munculnya museum teknologi, museum iptek yang ada di Taman Mini. Barangkali itu bisa diangkat, betul-betul diangkat menjadi museum B.J. Habibie yang betul-betul menggambarkan iptek dan ristek ya.
Nah ini barangkali ke depan seperti itulah. Insya Allah mungkin ke depan bukan hanya ini, ada mungkin tambahan kontribusi yang lain bisa diangkat juga menjadi penyempurnaan daripada buku yang sudah ada ini. Saya kira mungkin dari saya itu. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara sore ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, itu ini juga di chat ada kata yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Ya itulah, kita ngubungi lebih banyak sebetulnya, tapi karena berbagai keterbatasan ya, berbagai keterbatasan sehingga yang bisa menyampaikan tulisannya baru hanya 44 orang ini. Jadi termasuk Pak Agus Salim ya, saya juga mohon maaf pada waktu itu kita sempat berkomunikasi 3 kali ya Pak Agus Salim ya. Pak Agus Salim pertama lagi itu, oke, Ben, saya tulis gitu kan. Kalau kok nggak ada nih, saya terus Pak Agus Salim, saya lagi COVID, Ben. Tuh, waduh, saya maaf Pak Agus Salim, saya ganggu gitu kan. Terus Pak Agus Salim 3 minggu kemudian hubungi, alhamdulillah ada sembuh, Ben, saya mulai nulis gitu. Wah, udah gitu. 2 minggu lagi, kok belum juga? Tanya lagi, Ben, kayaknya sembuh juga, tapi masih sakit nih. Baru nulis dikit udah pusing saya. Akhirnya saya kan takut jadi ya kan gitu, seperti gitu karena kesehatan kita semua itu jadi begitu juga yang lain-lain juga ya Pak ya. Tapi memang kita tadi kenapa saya tanda petik kayak ngejar terus ke Pak Agus Salim karena aspek itunya Pak Agus Salim betul. Kita yakin, kita sangat memahami bahwa di aspek imtaknya itu kita semua kering lah, kurang dari itu. Saya yakin banyak pengalaman yang spiritual Pak Abi dengan Pak Agus Salim itu sebenarnya bisa digali lebih bagus gitu. Tapi ya semuanya kan kita berusaha ya, tapi yang di atas juga yang menentukan semuanya. Amin. Baik begitu. Terima kasih banyak Pak Agus Salim. Mudah-mudahan ke depan bisa ini lagi. Pak, siapa yang mau menyampaikan Pak Arso atau Pak Dadan atau Pak siapa, silakan, kita masih ada sekitar 15 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anton, silakan. Ya, terima kasih Pak Wendy. Jadi memang saya apresiasi kepada teman-teman yang sudah menjadi tim penyusun, dan memang betul masih banyak sekali yang bisa berkontribusi dan ini. Jadi apakah ada sesi berikut daripada B.J. Habibie dalam kenangan ini? Kalau memang ada, saya kira masih banyak yang di kepala saya ini, orang ini kenal dekat dan belum sempat dihubungi atau belum sempat menulis. Itu aja saran dari saya. Terima kasih. Iya betul. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama ya. Karena ini maaf saya sampaikan di sini. Ada beberapa yang kita kenal dekat, sangat dekat, mungkin juga, dan kita yakin untuk menyampaikan. Tetapi rupanya sampai satu titik beliau itu menyampaikan begini, Pak Wendy, biarkanlah kenangan ini ke saya dengan Pak Habibie saja yang tahu gitu. Dan terlalu berat bagi saya untuk menyampaikan. Nah, ada beberapa yang menyampaikan demikian, karena kalau kita bicara begini bisa, tapi kalau kita menulis mungkin agak beda ya itu, karena kan itu nanti kan kalau kita nulis dan kita umum gitu lebih banyak, pertimbangan kita banyak lah gitu. Nah itu aja. Tapi kita terbuka ya tentunya kalau ada ini justru bertiga, kalau ada yang ingin menulis lagi itu maka tentunya akan lebih bagus lagi gitu. Kira-kira gitu. Pak Abu Bakar mau menyampaikan? Iya. Silakan Pak Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada teman-teman yang mencetak buku ini, dan juga kepada para penulis semuanya, terutama kepada Pak Wardiman. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Saya hanya sedikit saja yang saya usulkan. Ini bukan menambah pekerjaan, tapi kalaulah bisa buku ini dibentuk menjadi PDF sehingga bisa dibuka melalui internet atau melalui
gitu. Jadi mungkin kalau terlalu banyak mungkin diringkas saja, abstrak saja dengan gambar-gambarnya, sehingga penyebarannya jauh lebih cepat daripada cetak buku. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar ya. Nanti bukunya akan bisa diakses lewat online tentunya. Tuh. Pak Roy, silakan Pak Roy. Oh, makasih. Pertama saya sampaikan Pak Wendy, terima kasih, saya salah satu yang diundang dan saya senang sekali hasilnya luar biasa, surprise, saya kaget dan spontan saya bilang ini luar biasa. Tadi sudah banyak disinggung, saran masukan dari saya tidak banyak, hanya tadi ada salah satu ide, kalau mungkin ke depan juga ada kesempatan tematik ya, dibuat tematik ya. Pak Habibie itu banyak sekali beragam berapa tahun ya, yang sangat tentu kita ingin mendengarkan anak bangsa ini dari sisi politik, dari ekonomi, silakan itu saya rasa banyak sekali. Kemudian kedirgantaraan dan seterusnya. Itu perlu dipikirkan, didesain sedemikian rupa. Itu pertama. Kedua, bagus sekali ide-idenya tadi bagus, bagaimana mencetak dan seterusnya. Saya rasa sangat bagus idenya. Kalau boleh, saya membaca sepintas masih ada salah ketik berulang, itu kesempatan sekalian ya. Saya tidak mengkritik, bagus semua bagus, tetapi ada salah ketik mungkin itu perlu error itu dibersihkan sekalian. Itu saja Pak Wendy, luar biasa kepada semua, kepada tim penyusun dan editor, terima kasih luar biasa. Oh ya, makasih Pak Roy mengingatkan. Ini juga sekalian. Jadi kalau teman-teman yang kontributor ini melihat ada salah, masih tetap ada ya salah typo apa salah tik, tolong juga cepat disampaikan supaya cetakan berikutnya sudah bisa diperbaiki. Misalnya ada apalah typo apa gitu. Tapi kalau nambah tentunya nggak bisa. Tapi nambah atau mengurangi. Tapi typo segala macam itu tolong dikasih masukan. Terima kasih, excellent. Terima kasih. Nah terus kemudian yang tadi yang soal tematik ini juga Pak Roy, nanti kita tagih ya sama-sama ya. Nanti kita ini tantangan dan tematik nih. Saya pingin ya, bayangan nih saya itu Pak Mustafa ini kan udah kepancing Batam udah begitu banyak, nanti begitu nulis 10 halaman pasti sebenarnya di dalam kepala itu ada 50-60 halaman. Nah berikutnya itu harapannya ya seperti itu gitu kan, nanti Pak Roy keluarga, begitulah harapannya begitu. Bioteknologi yang jelas. Bioteknologi bersama. Awalnya saya dengan Pak Haryanto dan Mutirto dan sebagainya. Nanti tema banyak sekali yang bisa. Leadnya Pak Roy. Terima kasih. Jadi siapa yang mau bicara? Belum ada ibu-ibu. Pak Wendy. Oh ya. Saya ini ingin minta yang mewakili suara perempuan. Iya. Belum ada nih dari tadi bapak-bapak terus. Iya. Jadi saya lihat ada Ibu Amanda dan Ibu Indrayati. Jadi kami persilahkan gitu kalau ada komentar. Oke, boleh ya. Terima kasih. Senang sekali bisa reunian dengan senior-senior dan juga teman-teman sejawat. Pertama-tama mungkin tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Wardiman, ini buku tentang Pak Habibie, tapi ini juga memoir masing-masing kita yang terkait dengan Pak Habibie. Dan luar biasa, bagi beberapa dari kita, at least bagi saya, ini katarsis gitu ya. Masih mungkin ada yang terpendam atau masih ingin dipaparkan dan lain sebagainya. Dan memang tidak mudah menulis dengan deadline yang sebenarnya cukup panjang ya yang diberikan oleh Pak Wendy. Tapi saya tahu betapa sulitnya memang membuat sebuah buku. Jadi terima kasih sekali lagi untuk tim editor. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita masing-masing bisa juga menginformasikan tentang buku ini kepada network masing-masing, apakah kepada publik ataukah kepada organisasi-organisasi di mana kita terafiliasi. Yang pasti kan akan ada yang tanya di mana nih bisa beli bukunya. Dan selanjutnya juga mungkin melalui sosial media
apakah diizinkan oleh tim editor untuk kita bercerita? Ada loh buku keren ini dengan berbagai cerita yang menarik. Di mana ini kita izin bagi yang tim penulis ini untuk menyebarkan informasi baik tentang bukunya maupun tentang cerita-cerita di dalamnya. Terima kasih. Bu Amanda luar biasa. Nah, itu tentunya kita sangat amat senang kalau masing-masing menyebarluaskan di networknya, tentunya sangat terbantu, dan kita tentunya sangat tahu Bu Amanda networknya banyak. Tolong kita dibantu sama-sama. Nah, itu kalau soal nanti tadi gini, kita juga ada kepikiran ini Bu Amanda, sebenarnya sudah bicara ke 1-2 kawan bahwa minimal dari buku ini saja nih, dari penulis ini, kita mau interview di YouTube kan lah gitu, barangkali di Tech Voice saya kan. Misalnya kan saya tahu misalnya Pak Bambang Kesyari cerita mengenai standarisasi cuma 10 halaman terbatas. Padahal mau ceritanya mungkin 50-60 halaman gitu. Nah, kalau bicara dengan gini bisa lebih bebas, lebih banyak. Jadi selain buku, media yang kita dengan podcast atau apa itu kita akan coba lakukan itu. Pak Bambang Setiadi sudah volunteer mau. Saya sudah menghubungi juga dengan Pak Profesor Haryono, tapi Pak Haryono-nya nggak ada ya hari ini. Beliau pada waktu itu secara prinsip bersedia, karena saya lihat cerita Pak Haryono itu sangat bagus sekali, sampai saya juga baru tahu bahwa Pak Haryono itu tahun 62 udah di ITB dan lain-lain gitu. Banyak hal yang kelihatannya kita itu. Terima kasih banyak Bu Amanda. Kalau tadi ya mungkin sekali lagi kita tekan, kalau yang untuk akses bukunya ada lewat PDF, lewat online, tentunya sangat bukan boleh, tapi sangat disarankan lah, boleh, sangat disebarluaskan, boleh sekali. Gitu. Bu Neni. Maaf. Assalamualaikum. Salam. Dari tadi aku sudah dengerin bolak-balik. Ibu-ibu yang ngalah, maaf. Yang disebutkan bapak-bapak doang, benar Bu Vinja. Selalu ibu-ibu ini dilupain kalau disebutin. Kalau saya ingetin, bojone wong masa tak ingetin terus. Terima kasih banyak Pak Wendy dan panitia. Aku sudah diikutkan di dalam menyumbang untuk kenangan dengan Pak Habibie. Saya terima bukunya aja sudah mau mewek. Saking terharunya. Dan saya mohon maaf Pak Wendy, saking saya kegeeran, saya sudah woro-woro kemana-mana. Sudah woro-woro bahwa ini ada buku yang super keren tentang bersama Pak Habibie, dan saya udah dengan GR-nya nanti kalau di Gramedia ada semua beli loh ya gitu. Jadi soalnya semua udah pada nanyain ini bisa beli di mana gitu. Dan harganya berapa. Saya kira kalau dijual harganya misalnya 300 itu juga pada zaman ini ya juga agak memberatkan. Jadi mungkin kita bisa pikirkan bagaimana supaya harganya ini terjangkau sehingga banyak yang bisa mempunyai atau membaca buku ini. Karena di dalam buku ini kita mendapatkan banyak sekali know-how yang pada saat saya bekerja di BPPT itu saya aja nggak tahu. Jadi ini semacam seperti kata Bu Amanda tadi, ini ya semacam mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam BPPT, karena waktu itu kita sibuk sendiri sehingga banyak hal yang luput dari pengetahuan kita tentang apa yang sudah pernah dilakukan di BPPT. Misalnya saja saya baru baca yang paling depan Pak Anton itu dengan segudang pengalamannya bersama Pak Habibie, yang tadinya saya juga nggak tahu. Ternyata dengan kiprah Pak Anton di bawah Pak Habibie, ternyata banyak hal yang saya bisa tahu.
tentunya hal ini juga akan dibaca oleh semua dalam tanda petik mantan BPPT, karena sekarang tidak ada lagi, mengenai apa yang pernah, karena banyak sekali ya Pak Habibie itu memberikan know-how-nya atau advice-nya kepada kita semuanya. Kita banyak sekali belajar, itu yang tidak terlalu dekat dengan Pak Habibie, apalagi yang dekat-dekat kayak Pak Fuadi ya, Pak Anton gitu ya. Yang jauh aja sudah banyak belajar, apalagi yang dekat-dekat. Di dalam tulisan saya juga, yang sekali lagi terima kasih Pak Wendy dan panitia, saya sedikit menyinggung mengenai Pak JK, yang juga pada saat itu juga dalam taraf belajar dibawa dengan Pak Habibie, pada Pak Habibie. Tadinya saya waktu mau nulis itu ya rodok deg-degan, ini pantas nggak ya, tapi ya udahlah, memangnya demikian. Jadi saya kira kalau buku ini diterbitkan dengan harga yang terjangkau, saya kira 1.000 itu ya tepat sekali ludes, apalagi kalau kita semuanya kontribusi untuk menyebarkan ini. Saya kira itu aja Pak Wendy. Sekali lagi bravo kepada panitia yang sudah menerbitkan, menjadikan buku ini, dan ini sangat-sangat amazing lah pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada kawan-kawan yang ingin memesan, tolong disampaikan apa lewat chat atau langsung ke nomor saya. Nanti kita coba kumpulkan. Nanti saya laporkan lagi berapa jumlah yang yang sudah total kita bisa pesan. Karena ini akan menentukan apakah kita bisa cetak di atas 300 atau tetap di bawah 300 gitu. Saya mungkin bisa tunggu, kalau bisa ada yang kasih tahu sekarang boleh, tapi kalau nggak ada, belum bisa sekarang, mungkin 1 hari atau 2 hari lagi nanti kita tunggu gitu, dan maksudnya? Nanti saya kasih. Kalau mau pesan, mau pesan langsung. Kalau mau pesan langsung. Ya begitulah supaya bisa ada gambaran. Ya. Kalau kembali tadi, kalau harganya, ya kenapa Pak Koco? Silakan. Dalam? Ya Pak Koco. Ya, saya waktu ditelepon sama Pak Wardiman kan, Pak Wardiman sudah memberikan hitung-hitungan. Pak Koco, satu buku itu ongkos produksinya 300. Jadi kalau Pak Koco 5 udah cukup. Pak Koco suaranya hilang. Padahal pakai 2 HP, Pak Koco mute suaranya Pak Koco. Ya, kali bicara hilang. Suaranya Pak Koco hilang. 5, kontribusi 5 buku. Oh. Nggak kesedikitan, Pak. Yang di GPK kan banyak, Pak. Sukarela. Jadi setiap orang menyumbang kepada pemesan 5 buku, disertai daftar mau dikirim kemana buku itu, perpustakaan mana, instansi mana. Jadi satu paket itu 5 buku, itu maksudnya Pak Koco. 5 buku ya berapa Pak Wendy? Kalau Pak Fuadi sudah ambil 5 paket karena akan diedarkan ke Dewan Juri dari Yayasan SDM ITEK. Jadi maksud Pak Koco tadi, paket minimum itu 5 buku. Kalau ada yang berkenan yang lebih banyak, misalnya Pak Aswin kenal dengan Len. Nah, minta Len memesan misalnya 10 paket, berarti 50 buku. Itu pendeknya ya Pak Koco. Baik. Ya baik Pak Wanon, terima kasih ini ya penjelasannya. Kalau
Ya, sementara yang kita tahu harganya ya demikian ya, 350 kalau hardcover dan apa namanya full color. Kalau yang soft cover dan hitam putih 175. Kecuali kalau kita di atas 300 pesannya gitu. Sedikit Pak Wendy. Ya Pak Wadi. Itu boleh pemikiran nggak begitu. Kalau kita pikir seperti dikatakan tadi, ini kan kualitas Pak. Kita menjual sesuatu tidak untuk berjualan, tapi kita akan menyebarkan informasi dari sesuatu yang sangat berharga kepada yang berkepentingan. Nah, kalau Pak Wendy katakan tadi dari 300 sekian itu, kalau saya katakan dengan jumlah 1000 dicetak, ya full color, ya kita quality-nya itu mungkin bisa 200. Kalau 1000 saya bagi 200, bagi 50 orang saja kita yang komen, itu 4 juta per orang kok selesai semua itu. Itu kan simpelnya saja. Tapi dengan adanya 10 BUMNIS, Batam, dengan semua yang lain, kita koordinasikan, saya pikir itu relatif mudah lah Pak. Jadi kalaupun jual itu kan lain masalah ya. Tapi satu yang perlu difikirkan adalah menyebarkan ini semua untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di seluruh Indonesia. Yang 1000 itu katakanlah kita anggap kita gratiskan saja, sama beli silakan nanti. Tapi 1000 ini adalah komitmen dari kita anak-anak didik Habibie ini. Dengan hanya katakanlah, saya katakan mungkin bisa lebih dari 50 orang, kalau 100 orang cuma 2 juta per orang. Adalah komitmen kita bersama yang sudah diinisiasi oleh pada pembuat tadi. Dan kita menyebarkan ini semua di lingkungan kita, di lingkungan manapun, dimanapun kita bisa mengaktifkan, katakanlah di BUMNIS, Pak Aswin bisa misalnya, kita alhamdulillah kalau masih dapat dukungan, alhamdulillah kalau dapat sponsor misalnya. Tapi saya yakin bahwa dengan 100 orang aja anak didiknya Habibie, 2 juta per orang sudah 200 juta, selesai Pak 1000 itu. Jadi mungkin ini salah satu pendekatannya Pak. Jadi semangat inilah yang ingin kita sampaikan bersama-sama. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Wadi. Saya akan coba ngubungi lagi ya dengan Departemen ITB-nya dengan tadi alternatifnya kalau 300, 500 atau 1000 kita bisa lebih diperkecil lagi gitu. Oke, harganya. Nanti saya akan laporkan lagi kepada kawan-kawan. Kira-kira itu ada lagi yang ingin menambahkan Pak Aswin? Mana tadi sebut-sebut Pak Aswin? Ya. Oke. Saya pikir tak kira wis buka Pak Aswin. Indonesia Timur Pak yang sudah buka Pak. Aku masih di Indonesia Barat, masih di Bandung nih. Tapi itu tadi yang di sana teman-teman. Saya pikir udah lengkap tuh Pak Wendy. Pertama, tapi itu yang pertama e-book. E-book ini perlu dikerjakan sama BPPT Press tuh Pak Wendy. Sebab itu kan untuk mastiin aja bahwa oke lah kita taruh di e-book. Kalau kata teman-teman tadi, kalau yang mbah-mbah suruh baca e-book yang mumet. Tapi orang-orang lain sekarang bacanya di tablet ya, gimana lagi lah. Dan kita kan terpaksa ini pertemuan aja pakai Zoom ya. Bacanya di tablet juga, di komputer juga. Jadi perlu dipikirkan juga ya. Apalagi kalau e-booknya nanti bisa dibikin yang itu, bukan yang selembar demi selembar yang bisa mencari itu, yang apa-namanya tentang hal ini bisa dicari, tentang hal ini bisa dicari. Mungkin lebih menarik lagi. Cuman aplikasinya lebih repot dikit itu aja. Tapi saya pikir perlu Pak Bendy perlu bicara sama ITB Press ini tentang e-book ini. Soal mereka juga, setahu saya mereka juga ITB Press itu juga ngurusin e-book juga. Jadi ITB Press ngurusin e-book, jadi mungkin bisa nanti kalau ke Bandung sekalian dibicarakan dengan mereka juga. Kemudian kedua, kalau seperti disarankan Pak Wardiman, bagaimana kalau kita kontak dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa mensupport, saya kira itu bisa-bisa aja ya. Walaupun banyak perusahaan itu sudah berganti sudah berganti pimpinannya, dan banyak dari luar juga kan sekarang. Ini bukan dari asal perusahaan tersebut, tapi diambil dari luar, dari yang mungkin di luar kelompok kelompok iptek ini ya, diambil dari luar negeri, kadang-kadang orang pulang dari luar negeri terus masuk ke sana, dari perbankan dan sebagainya, sehingga memang orang-orangnya sudah banyak berubah, walaupun tentu kita masih bisa kontak juga mereka.
Dan yang ketiga, kalau saran buat next-nya Pak Indroyono, saya kira menarik ini. Soalnya usulan Pak Mokhtar di gambarnya di Bandung banyak banget itu. Gambarnya usulan Pak Mokhtar menjadi pahlawan nasional ya, Pak Indro ya. Kan banyak tuh. Dan promonya sederhana aja, yaitu bahwa beliau memperluas wilayah Indonesia ya, gitu Pak Indro ya, kalau saya nggak salah. Ini dekat rumah saya ya udah ada berapa foto nih. Nah ini itu yang apa namanya gaungnya, mungkin untuk Pak Habibie gaungnya apa itu perlu dibicarakan juga untuk pahlawan nasional. Saya kira itu aja Pak Wendy. Baik Pak Aswin, terima kasih. Pak Arso masih Pak Surat. Ini Pak Surat Indiarso yang masih di BRIN nih Pak Surat sama Pak Dadan. Pak Dadan mana tadi? Pak Dadan ada tuh Pak Dadan. Ya. Kepala Pak Andi juga masih di BRIN Pak Andi. Pak Andi juga masih di BRIN. Okay. Pak Marzan juga di BRIN. Pak Hamam masih banyak Pak Wendy yang di BRIN. 70. Usia 70 Pak Marzan di BRIN itu. Enggak Pak Dadan. Pak sampai ketawa itu loh. Baik, terima kasih izin. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu senior BPT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin saya mewakili sebagai generasi masa transisi dan milenial antara Bapak dengan milenial gitu ya. Mungkin saya masuk 95, merasakan 3 tahun bersama Pak Habibie gitu, setelah itu Pak Habibie menjadi Wapres dan menjadi Presiden. Nah, mungkin akan sedikit berbeda, tetapi ini sangat penting. Di mana saat ini bahwa ada pandangan terhadap kekurang tepatan terhadap pandangan Pak Habibie. Misalnya konsep tentang berawal di akhir, berakhir di awal. Sehingga begitu saya membaca buku ini ya, saya juga sudah beberapa baca, wah ini kehadiran buku inilah yang kami tunggu sebetulnya. Yang bisa menjelaskan bagi generasi yang tidak pernah bersama Pak Habibie. Jadi ini buku ini sangat penting, mungkin judulnya bukan hanya B.J. Habibie dalam kenangan, tapi ada proses pembelajaran iptek yang sangat penting di situ untuk generasi penerus bangsa. Salah satu contoh mungkin saya jadi sangat memahami tentang konsep berawal di akhir dan berakhir di awal dengan membaca tulisannya Pak Indra dengan Pak Indroyono gitu ya. Apalagi kemarin diperkuat dengan berita bahwa Amerika pun memesan CN-235. CN-235 itulah adalah salah satu produk dari konsep berawal di akhir dan berakhir di awal. Itu salah satu contoh keberhasilan yang saat ini itu dipertanyakan menjadi gagal. Belum lagi bahwa sebetulnya konsep pengembangan SDM iptek itu zaman Pak Habibie itu sudah dipikirkan oleh Pak Habibie. Termasuk bagaimana kaderisasi juga. Sehingga Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan tongkat kepemimpinan dan melanjutkan bagaimana visi ipteknya Pak Habibie. Itu yang menjadi penting di dalam buku ini. Saya setuju Pak Wendy, mungkin ada 2 segmen nanti bahwa ini dicetak segmennya tertentu, tetapi yang sangat sekarang ditunggu-tunggu adalah bagaimana para generasi milenial ini bisa membaca buku ini supaya bisa memahami pemikiran dan peninggalan legasinya Pak Habibie di dalam iptek itu supaya bisa dijelaskan dengan benar dari sumbernya. Jadi itu Pak Wendy. Jadi saya sangat senang sekali Bapak Ibu semua dengan kehadiran buku ini karena saya punya bahan juga bisa menjelaskan bagaimana sepak terjang Pak Habibie di dalam membangun iptek di Indonesia. Yang sekarang sepertinya mulai ada pelemahan gitu yang saya merasakan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Dan saya akan mendukung Pak Wendy kalau memang akan pesan 10, mungkin saya bisa pesan 10 juga Pak Wendy untuk bisa mendistribusikan buku ini. Karena ini sangat penting sekali. Saat ini ditunggu sekali. Kalau saya boleh katakan, saat ini buku ini sangat ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute Pak Wendy. Terima kasih Pak Dadan. Ini kita sudah 5 seperempat, tapi saya kalau boleh nih, kalau beliaunya masih ada nih, ada yang di luar dari kita nih, bukan tanda petik di luar. Pak Heri Bakti masih ada?
Aso tuh Aso. Ya, saya bisa. Pak Arso dulu deh, Pak Arso. Setelah itu nanti saya minta Pak Heri Bakti kalau masih ada. Pak Terima Arso, kasih. silakan. Terima kasih Pak Wendy. Jadi pertama seperti teman-teman yang lain, saya mengapresiasi sekali dengan usaha yang telah dilakukan Pak panitia atau para penulis ini sehingga bisa mempertontonkanlah kepada yang lain, kepada publik bahwa inilah karya atau sepak terjang yang telah dilakukan interaksi antara Pak Habibie dengan para penerusnya atau anak buahnya. Jadi saya setuju dengan apa yang barusan dikatakan Pak Dadan ya. Justru ini yang lebih menarik atau yang lebih penting adalah melanjutkan apa yang menjadi ide atau gagasan Pak Habibie waktu itu. Ya, banyak hal yang telah dilakukan oleh beliau, tapi kelihatannya keberlanjutannya itu terancam nih, ya. Dan tadi ada beberapa yang memang sudah ada yang tidak sepakat atau setuju dengan ide Pak Habibie yang berawal dari akhir dan berakhir dari awal, itu yang ternyata itu dianggap gagal ya. Nah ini sekarang dengan buku itu mungkin bisa kita memberikan semacam gambaran atau gagasan yang telah dilakukan oleh Pak Habibie yang perlu ditindaklanjuti. Tapi mungkin yang lebih yang tidak kalah penting adalah dari kita ini yang masih punya katakanlah punya kapasitas dan terutama yang punya tanggung jawab yang telah berinteraksi dengan Pak Habibie, itu mungkin bisa meneruskan ide-ide gagasan yang memang bagus dan harus dilaksanakan. Sekarang dengan adanya organisasi baru yang namanya BRIN, ya itu saya kira menjadi pusat perhatian kita semua. Suka tidak suka, ya akhirnya sekarang ada BRIN. Nah ini bagi teman-teman terutama generasinya Pak Hamam ini yang barusan kemarin terlikuidasi ya, itu saya kira bisa untuk melanjutkan menjalankan apa yang semestinya kita laksanakan. Kebetulan sekarang saya juga kembali ke BRIN ya, setelah sekian lama di luar BPPT, dan saya masuk di tim Dewan Pengarahnya BRIN. Nah ini mungkin mohon beberapa masukan nih dari teman-teman yang ada, karena memang saya sendiri tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu siapa tadi, bahwa dengan adanya buku ini kita jadi tahu nih apa yang telah dikerjakan oleh Pak Anton, apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman yang lain saat di BRIN. Saya termasuk yang kurang banyak tahu tentang BPPT secara utuh. Saya kira itu aja Pak Wendy dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Arso. Ya Pak Arso sekarang di Dewan Pengarah BRIN. Nanti kita bisa menyalurkan lewat Pak Arso. Pak Heri Bakti, masih ada? Pak Heri Bakti. Oh ada, di mute Pak Heri Bakti, masih tolong di unmute. Ya. Makasih Pak. Ya. Saya satu-satunya di luar di luar lingkungan BPPT. Jadi terima kasih sekali saya diberi kesempatan ikut menuliskan pengalaman saya bersama Pak Habibie ya. Jadi memang kita melihat dulu itu, kita mengenal Pak Habibie karena saya kebetulan di dunia penerbangan juga kerjanya ya. Dari sejak mulai masuk ke perhubungan, saya di yang namanya sertifikasi kelaikan udara itu. Jadi berkembang terus sampai akhirnya jadi Dirjen Perhubungan Udara. Jadi memang secara pekerjaan pada saat itu lebih bersinggungan terus dengan PTDI ya, IPTN pada saat itu. Jadi memang pada saat itu ada Pak Habibie sebagai dirutnya. Jadi memang kita melihat sekali bahwa terjadi perubahan bagaimana Pak Habibie pada saat dia sebagai dirut dan dia juga sebagai menteri. Jadi memang saat awalnya kita melihat bahwa Pak Habibie itu terlalu strong, terlalu kuat di dunia bisnisnya, dalam artian sebagai dirutnya. Dan kita sebagai regulator yang memang itu di bawah pada saat itu. Tapi bagaimana pada saat pada tahun 95 sebelumnya lah 90-an itu berubah. Pak Habibie sudah mulai dia mengetahui bahwa dia tidak boleh terlalu kuat.
betul kuat ya produksinya tidak akan dinilai orang. Jadi Pak Habibie berusaha mengimbangi dan membantu kita di regulator menjadi kuat juga. Kita dibantu oleh, tapi memang secara tertutup lah, tidak membantu terang-terangan. Tapi kita, karena itu kan tidak etis, jadi seharusnya sebagai regulator kita harus lebih kuat gitu. Tapi kenyataannya memang pada saat itu tidak bisa. Apalagi pada saat itu kita cuma satu subdit saja dulu. Masih kecil, subdit kelaikan. Terus kita hanya dengan adanya industri PTDI atau IPTM itu kita berkembang menjadi direktorat. Tadinya ide Pak Habibie itu bukan sampai situ, menjadi badan yang lebih besar lagi, tapi tidak bisa. Akhirnya kita menjadi eselon 2 saja. Jadi yang tadinya eselon 3 berkembang. Tadinya maunya terpisah menjadi seperti misalnya FEE lah gitu misalnya sebagai, jadi memang agensi yang kuat lah gitu. Tapi ya dengan sistem di Indonesia kita tapi sudah cukup kuat. Di GCA itu berkembang sampai setara dengan FEE dan lain-lain. Itu semua peran dari Pak Habibie juga, bagaimana kita bersama-sama, dan bagaimana beliau juga, kebetulan saya diangkat menjadi Deskau itu, diajak pertama kali berangkat ke Amerika karena kita dalam rangka kerjasama lah pada saat itu untuk sertifikasi 250 pada saat itu. Jadi saya bersama-sama industri pada Pak Habibie sebagai menteri pada saat itu, tapi dia juga sebagai dirut. Jadi sama-sama kita ke FEE maupun ke Eropa aja. Jadi bagaimana beliau membantu supaya regulator ini menjadi kuat gitu intinya. Termasuk juga menambah personil IPTN pada saat itu ditransfer sebagai PNS di DSKU. Ya, jadi dipindahkan, ada sekitar 30 orang lebih lah itu. Jadi banyak yang diangkat jadi PNS pakai SK Presiden langsung untuk diangkat menjadi staf-staf kita di DSKU. Jadi kita membentuk suatu sudut engineering sendiri ya di situ. Nah, itulah jadi memang bagaimana kita melihat bahwa Pak Habibie memang concern dalam rangka untuk teknologi daripada khususnya penerbangan itu. Jadi itu pengalaman kami yang saya tulis sedikit di situ. Memang banyak lah, itu cuman tapi hal-hal yang berkesan untuk kita ketahui bersama. Demikian Pak Wendy, sedikit komen kami bersupport juga adanya buku ini. Kalau memang perlu, saya juga bisa. Saya sekarang bersama Pak Cucu ya, ada itu sebagai Avia Lover namanya. Jadi ada pegiat transportasi udara, namanya Avia Lover di Inggrisnya. Jadi kita punya, ya tiap meeting-meeting juga ada, jadi kalau memang diperlukan ya kita ikut support. Mungkin kita bisa pesan juga 10 lah, saya bisa pesan juga 10 untuk kita edarkan di masyarakat penerbangan di Indonesia. Terima kasih. Pak Henry Bakti, sorry Fuadi. Kalau Pak Henry Bakti 10, bagi saya 100 Pak Henry Bakti beli. Sorry Pak, udah lama kita nggak ketemu nih. Saya pertama kali yang kontak saya kan. Kontak saya, telepon saya pada saat itu. Pak Heri diajak Pak Habibie ke Amerika. Waduh. Nah, makanya saya bilang bukan 10, 100 Pak. Baik Pak. Terima kasih. Jadi yang kita lihat ini contoh Pak Habibie bahwa yang dilakukan oleh Pak Habibie itu sebenarnya membangun IPTEK itu membangun ekosistem. Jadi bukan hanya IPTEK dari IPTEK-nya ANSI, tetapi tadi Pak Heri Bakti mengatakan bahwa kalau membuat pesawat ternyata ekosistemnya semuanya bukan hanya pabrik PTDI-nya Pak ya. Regulatornya harus diperkuat, SDM-nya diperkuat. Banyak hal seperti itu. Begitu juga waktu kita membangun teman-teman membangun INTA dan lain-lain seperti itu. Pak aduh, saya sebenarnya harus sudah tutup ini karena mohon maaf ini sudah menjelang maghrib. Tapi saya baru lihat ini, baru sadar bahwa ada Pak Haryono Joyodiharjo. Ini ada Pak Haryono kalau berkenan sekaligus jadi terakhir merangkum kali masukan. Nanti setelah itu kita tutup bersama. Pak Haryono. Saya mohon maaf, ini sore tadi rupanya saya asyik mengerjakan sesuatu, lupa baru join, jadi
Saya sih senang sekali bisa join, tapi terlambat. Jadi kalau merangkum, saya... Nggak berangkumnya, masukannya aja. Ya kan. Jadi Pak Wendy saja, saya kira. Atau ya, Pak Andi. Atau siapa lagi yang ada sih? Hari Utama ada. Terima kasih, mohon maaf ya. Saya langsung, untung masih ada, saya kira sudah habis. Ya. Silakan Pak Aryono, ada yang mau disampaikan? Saya terus terang sangat terkesan dengan isi buku itu, karena saya banyak belajar juga dari pengalaman yang dituliskan di situ. Banyak sekali. Saya malah terus terang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kemanto mengenai ada nyaris kena celaka, kena fatigue misalnya. Itu suatu yang baru dan belum pernah saya dengar, tapi sangat informatif dan membuat kita semua itu harus, ya itulah tetap, apa namanya, kalau bahasa Jawa itu eling lan waspodo begitu ya. Jadi ini pelajaran dari, ya salah satu yang kecil saja, saya kira banyak sekali. Saya baca misalnya tulisannya, apa namanya, Romo Magnes itu juga itu menyatakan sesuatu yang bagus sekali, bahwa bagaimana juga komunikasi itu harus tidak terkendala oleh pandangan atau keyakinan seorang, kita harus terbuka. Ya Pak Budi Mulyawan itu tadi itu apa yang saya baca mengesankan. Tentunya yang seperti yang dikatakan tadi Anton itu juga banyak, itu hal-hal yang menarik, yang cakup apa namanya, perkembangan apa saja yang bertugas mengamalkan apa amanah yang diberikan kepadanya, dan itu semua telah dia share spiritnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan hal ini bersikap positif untuk kita semua dan bisa dilestarikan dengan komunikasi kita dengan generasi. Terkesan dari proyek semuanya pelajaran bagi saya juga, itu memang belajar tidak pernah berhenti. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryono, makasih. Potong dikit Pak Wendy. Pak Aryono bisa pesan 50 itu dibawa ke Malaysia Pak Aryono. Bagaimana? Pak Aryono bisa pesan 50 itu dibawa ke Malaysia Pak. Yang saya bawa ke Malaysia apa 50? Pak Aryono pesannya 50, saya bilang gitu. Pesannya 50. Saya ke Malaysia itu karena waktu itu saya merasa ada dua. Pertama kali, wah sudah cukup apa namanya, Dharma Bakti saya ke Indonesia, dan kelihatannya pada saat ini Indonesia memang karena kita tidak punya budaya seperti dia. Negara barat ya, itu orang tidak berpensiun, emeritus diberikan penghargaan pada banyak orang, dan tidak ada yang pensiun, yang emeritus pun masih bisa mengajar. Nah baru sekarang setelah saya kembali, jadi karena itu terus saya lihat ini murid-murid saya pada berbahagia, kemudian bisa apa namanya, memperoleh pengalaman baru. Ternyata ada kesempatan untuk saya, kayaknya setahun, tapi kemudian diperpanjang dan kelihatannya baguslah. Mungkin karena pengalaman itu saya sekarang sedang menulis buku yang ternyata walaupun sudah 2 tahun, banyak tetek bengeknya yang harus dikerjakan. Makasih Pak. Misalnya, dan saya tidak punya asisten. Misalnya pertama yang dalam MATLAB, waktu saya berikan naskahnya menjadi figures dan dia minta diedit. Jumlahnya banyak sekali, lebih 2.000, jadi makan 2 bulan, 3 bulan untuk memperbaikinya. Baik. Seperti kalau Pak minta saya memperbaiki naskahnya, itu bisa ya, hanya 1-2 hari mungkin. Baik. Jadi pengalaman saya, ya apa yang telah saya alami itu
menurut saya sangat, ya kan, sangat membuat kita apa namanya, ya mengatakan berbahagia, tapi juga kita belajar baru. Yang penting itu, nah ini kan saya tulis dalam buku waktu saya berumur 8 tahun, 2 tahun lalu. Makasih Pak Aryono. Suatu hubungan karena waktu pandemi, jadi saya tidak bisa mengundang beberapa yang buat renungan. Saya buat suatu buku yang namanya Akal Budi untuk Budaya Bangsa. Baik, terima kasih Pak Aryono. Udah kita mau menjelang buka ini, ada berapa? Puasa. Iya betul. Ya. Oke, baik kalau gitu kita akhiri ya. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Aryono, terima kasih banyak. Jadi kita kalau boleh kita simpulkan singkat bahwa yang pertama untuk kawan-kawan yang ingin memesan lebih banyak, tadi seperti Pak Wadi katakan targetnya mungkin entah 500 apa 1000. Kita tunggu jumlahnya, silakan bisa lewat chat ini atau mungkin mau hubungi lewat HP saya silahkan. Kemudian yang kedua, tindak lanjut, mungkin ada pemikiran ke depan, apakah akan bikin buku semacam ini lagi, tapi sifatnya lebih pada tematik ya, tata salannya Pak Roy. Kemudian yang Pak Indroyono katakan, ke depan ada gagasan besar kita, kalau kita sepakati, pelan-pelan nanti kita lihatlah bagaimana, tapi paling tidak gagasan kita tangkap, yaitu Museum Iptek, SEQ museumnya tentang Pak Habibie gitu. Kemudian mendorong agar ada inisiatif agar Pak Habibie diusulkan sebagai pahlawan nasional. Terus kemudian yang teknis yaitu bagi teman-teman yang masih membaca dan ada salah tik atau typo itu sekarang disampaikan supaya kita bisa menyampaikan sebelum cetakan berikutnya, sehingga cetakan berikutnya sudah lebih udah bersih. Yang terakhir soal e-book ya, nanti tadi saran Pak Aswin, e-booknya modelnya tadi saya bilang kalau dia bisa diakses nggak ada masalah, mau cetak untuk keperluan sendiri, download, print sendiri juga nggak ada masalah, tapi nanti tadi beberapa hal yang teknis yang Pak Aswin bilang nanti supaya e-booknya bisa lebih bagus, formatnya seperti itu, nanti kita bicarakan editornya di saya kira itu yang bisa kita simpulkan, dan kalau boleh kita tutup dengan doa Pak Agus Salim, spesialis. Silakan Pak Agus Salim. Mute, Pak Agus Salim, mute. Ya, mute ya. Pak Agus Salim bisa kultum itu, Pak. Pak Agus Salim masih mute. Masih mute Pak Agus Salim. Ya. Belum, suaranya belum ada. Suaranya belum ada Pak Agus Salim. Oh, ini agak udah. Oke. Udah, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pertemuan yang sangat berharga ini, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa rencana kita selalu mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menuliskan buku ini merupakan ilmu yang bermanfaat yang insya Allah apabila sudah meninggal akan pahalanya akan tetap mengalir berkah. Amin. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya memimpin doa ini dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah agar hati kami selalu ingat kepadamu ya Rabb. Amin. Ya Allah, bantulah kami agar ibadah kami selalu lebih baik lagi ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar amal-amal kami menjadi amal-amal yang soleh yang selalu dibimbing olehmu ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-khaira fawqa ma narju wa na'udzubika minasyarri fawqa ma nahdar. Kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan di atas apa yang kami harapkan, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala kejahatan, dari segala musibah, di atas apa yang kami takutkan dan khawatirkan. Amin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari murkamu dan siksa nerakamu. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqalluna wa takhashu'ana wa tadarruna wa tamim taqsirna ya Allah.
Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, terimalah kami pada puasa kami, ya Allah. Terimalah ya Allah salat kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam keadaan iman dan jadikanlah ya Allah Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang penuh berkah buat kami. Selalu Ramadan yang selalu menjadi nilai tambah buat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami, anak-anak kami, cucu kami, ya Allah, kehidupan yang baik di dunia. Amin. Dan kehidupan yang baik di akhirat. Waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Rabbana atina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dan Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan untuk semuanya. Selamat berpuasa untuk semuanya. Buka puasa. Sebelum 20 menit Selamat lagi. berbuka lah. Selamat berbuka. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Kalau ada kata-kata ya. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy dan semua. Semuanya sehat. Terima kasih. Besar-besarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak. Pak Andi, izin tip. Sehat Pak Gus. Alhamdulillah. Pak Agus Salim, senang lihat Agus Salim segar lagi. Ya. Alhamdulillah. Untuk Pak Salim, udah lama dia bertemu. Iya. Oh Pak Haryono, maaf. Aing mah. Itu biasanya aing mah ya aduh. Aing. Semuanya sehat. Sehat selalu Pak Koco. Aing mah aduh. Amin, sehat selalu juga. Amin. Live ya, end meeting ya. Terima kasih.